Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih bersama Bu Oka. Untuk kali ini kita akan belajar materi kelas 6, yaitu makanan halal dan haram. Siapa yang penasaran? Perhatikan baik-baik ya. Baik, kita akan membahas tentang makanan halal dulu ya anak-anak. Makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi, Al-Quran itu memberi petunjuk tentang makanan yang aman dikonsumsi itu dengan istilahnya halalan thayyiban, halal dan baik. Karena pada dasarnya semua makanan itu tuh dasarnya adalah halal atau diperbolehkan menurut syariat, kecuali kalau ada dalil tertentu yang mengharamkannya. Makanan halal itu terdapat 3 ketentuan ya anak-anak. Yang pertama yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya. Jadi makanan itu asalnya memang sudah halal. Lalu yang kedua yaitu halal dari segi cara mendapatkannya. Jadi makanan itu didapatkan dengan cara yang halal, dari rezeki yang halal, bukan dari hasil mencuri ya. Dan yang ketiga yaitu halal dalam proses pengolahannya. Jadi dalam mengolah makanan tersebut itu menggunakan bahan-bahan yang halal dan juga alat-alat yang halal, tidak tercampur oleh bahan yang mengandung haram atau najis. Lalu apa saja jenis-jenis makanan halal? Makanan halal itu bisa berasal dari darat, contohnya seperti binatang, seperti ayam, sapi, kerbau, dagingnya itu halal ya. Lalu biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang, atau umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, sayur-sayuran, contohnya seperti bayam, kangkung, dan juga buah-buahan. Banyak macamnya seperti anggur, mangga, rambutan, dan lain sebagainya. Ada juga makanan halal yang berasal dari laut, yaitu ada dari air tawar dan juga air asin. Ya, air tawar misalnya seperti ikan lele, gurami, belut. Terus yang di air asin seperti misalnya contohnya ikan tongkol, cumi-cumi, kerang ya. Dan semua makanan yang berasal dari laut itu hukumnya halal. Bangkai yang halal dimakan itu adalah bangkai ikan dan belalang. Bahkan hati dan limpa itu juga halal untuk dimakan. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memakan makanan halal. Di antaranya yaitu bisa membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari kita. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena makanan halal itu juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Jadi iman dan ketakwaan kita kepada Allah bisa meningkat ketika kita memakan makanan halal. Selanjutnya yaitu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang terakhir adalah rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia dan akhirat. Demikian manfaat ketika kita memakan makanan halal. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang makanan halal. Untuk selanjutnya kita akan membahas makanan haram.
makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang dilarang dikonsumsi itu pasti mengandung bahaya, makanya dilarang untuk dikonsumsi. Yang apabila ditinggalkan itu pasti akan memberi manfaat. Karena makanan haram itu juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keimanan, serta kualitas ibadah seseorang. Ada dua ketentuan makanan haram. Yang pertama yaitu haram lizatihi. Haram lizatihi itu adalah haram karena zatnya, yang berarti hukum asal dari makanan tersebut di dalam Al-Quran atau hadis itu dijelaskan bahwa makanan tersebut merupakan makanan haram. Lalu yang kedua yaitu haram li ghairihi. Haram li ghairihi adalah haram karena sebabnya. Jadi makanan itu asalnya halal, tapi kemudian menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalkan diperoleh dari hasil yang tidak baik seperti mencuri atau judi dan lain sebagainya. Terdapat jenis-jenis makanan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kita menyembelih binatang tapi kita tidak menyebutkan nama Allah, maka itu hukumnya menjadi haram. Setelah itu adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Lalu ada juga darah. Setelah darah ada juga babi. Apapun yang ada di dalam babi, entah itu daging, tulang, lemak, kulit, dan bagian lainnya, itu hukumnya haram. Lalu daging dari semua makanan yang berasal dari hewan haram, misalkan anjing, terus harimau, ya seperti itu. Dan yang selanjutnya makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, dari hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita sudah membahas tentang makanan haram. Lalu apa akibatnya jika kita tetap mengkonsumsi makanan haram? Ada beberapa akibat yang akan terjadi jika kita tetap mengkonsumsi makanan haram. Di antaranya yaitu merusak hati dan akal kita. Selain bisa merusak kesehatan badan kita, makanan haram juga bisa merusak hati dan akal kita. Selain itu juga bisa menyakiti diri sendiri dengan adanya kemudorotan dari makanan haram tersebut. Setelah itu bisa merusak keturunan. Selain itu juga bisa mengurangi iman di dalam hati kita. Lalu selanjutnya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah, dan yang terakhir doa kita juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itu adalah akibat jika kita tetap mengkonsumsi makanan haram. Sekian materi kita tentang makanan halal dan haram kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak soleh-solehah semuanya ya. Sampai berjumpa di lain waktu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.